Sobat, seneng banget nih gue Dira Kirena bisa nyapa kalian semua di Spiritual Podcast. Oke, kali ini semoga aja ya tahun ini bakalan banyak banget cerita horor yang menarik yang bakal bisa menghibur kalian semua. Kali ini sih gue nggak bakal sendiri dan gue bakal ngundang salah satu bintang tamu yang bakal ceritain cerita horor dia yang pastinya bakal menghibur kalian semua dan pastinya bakalan menyeramkan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja nih sapa bintang tamu kita nih. Halo, selamat sore Rezi, apa kabarnya nih? Selamat sore, alhamdulillah baik, akan selalu baik. Amin, Insya Allah ya. Iya nih. Rezi sekarang lagi sibuk apa sih? Kebetulan gue kan sekarang kelas 12 ya. Iya. Jadi gue lagi sibuk project akhir dari pelajaran produktif gue gitu. Projectnya ini kita syuting dan kebetulan besok ini gue syuting gitu. Oh, syuting? Iya. Sempet-sempetnya ya datang ke ini. Harus dong, kan asik banget di podcast ya gitu. Pasti. Jadi ya, gue harus datang. Kira-kira yang project apa sih emang sekarang lagi dikerjain? Nah, buat projectnya ini karena multimedia, gue ini lebih menjorong ke broadcasting gitu kan. Broadcasting. Iya, jadi projectnya tentang konten kreator gitu. Konten kreator. Iya, kebetulan gue ini jadi produsernya kan. Gitu. Produsernya nih keren Iya. banget ya Rezi pokoknya. Aduh, jadi malu. Tadi kan kita sebelumnya sempat cerita-cerita juga kan ya, Nenupung tadi lu juga udah bahas tentang sekolah lu. Nah, gue mau bahas tentang berapa tahun silam nih tentang Iya. prakerin. Katanya lu pernah dapat pengalaman yang kurang menyenangkan ya di Betul prakerin. banget. Waktu itu kan gue dapet prakerin 7 orang sama teman gue ini di salah satu stasiun penyiaran gitu kan di daerah Bogor yang emang tempatnya ini sedikit pelosok gitu. Pelosok. Iya. Jadi awal mulanya ini kita dari tanggal sekitar Oktober 2021 kan. Yang gue bilang tadi, gue bertujuh sama teman gue. Tiganya ini emang sensitif sama yang spiritual gitu. Termasuk sensitif. gue. Iya. Oh, termasuk lu juga? Kita datang ke sana itu pakai mobil penyelenggaraan dari sekolah. Udah disiapin di sekolah? Udah disiapin, jadi kita dianterin gitu. Terus pas sampai di sana, kita turun. Emang tempatnya ini sedikit gimana ya? Horor-horor gimana gitu. Emang udah Iya, emang serem udah dari emang udah sananya? serem banget gitu. Karena kan depannya ini ada pohon pinus beberapa, gue pinus? lupa ada berapa gitu. Terus juga ada mesin-mesin yang udah nggak kepake, kayaknya mesin-mesin bekas pabrik, cuman gue juga nggak tahu itu bekas apa. Terus lo tahu perkarangan rumah yang biasa suka dipakai di tempat-tempat horor? Iya. Itu perkarangannya kayak gitu. Terus gerbangnya juga tinggi banget kan. Terus rumahnya juga rumah-rumah model-model rumah antik gitu, yang kayak dari kayu-kayu gitu. Jadi kalian ini posisinya prakerin tuh di dalam hutan? Bukan di dalam hutan, sebenarnya pelosok pedesaan. Pelosok? Masih ada rumah warga. Oh, masih ada rumah warga? Iya, jadi kita depan-depanan sama rumah warga. Tapi posisinya rumah warga ini di belakangnya masih ada rumah lagi sama jalan. Sedangkan tempat kita ini bawahnya jurang. Jadi kita di atasnya banget gitu. Langsung jurang? Iya, langsung jurang. Kalau misalnya masuk ke tempat PKL-nya ini, itu dari jendela udah kelihatan gunung sama hutan-hutan gitu, hutan-hutan Langsung kelihatan. Langsung kelihatan. Makanya itu yang ngebuat kita jadi yakin gak yakin sebenarnya gitu. Itu tanpa ada halangan apapun, gak ada korden gitu-gitu? Tanpa ada apapun. Bener-bener pure apa namanya, jendelanya Langsung kelihatan banget gitu. Iya, langsung kelihatan banget Hutan-hutan gunung yang sama segala hutan-hutan macam. gitu. Itu kalian prakerin sama berapa bulan? Perkiraan 3 bulanan lebih. Pokoknya kita kan dari Oktober sampai awal Januari. Itu kita udah selesai prakerin. Kalian tahan dengan itu 3 bulan lamanya? Awalnya sih mikir enggak ya, cuman makin kesini ya makin asik aja gitu, dibawa enjoy. Karena mungkin karena awal ini kita kan baru ya, jadi butuh interaksi gitu, masih kaget gitu. Tapi kita di lain sisi juga mikir karena kita lagi banyak banget kerjaan, kita butuh refreshing gitu. Kebetulan banget kita dapatnya ini di puncak. Dan kebetulan gue prakerin sama emang bestie-bestie gue nih bertujuh gitu. Jadi kayak liburan aja gitu ya. Iya, betul banget. Emang apaan aja sih yang pengalaman yang kalian dapat di sana sih? Nah, pengalaman yang gue dapat itu awal dari turun mobil ini, temen gue si L, gue sebut L aja ya. Iya, L aja. Ini emang sensitifnya ngelebihin gue nih ceritanya.
gue sama dia samping-sampingan turun dari mobil kan. Terus dia udah ngomong kayak gini, rame ya gitu kata dia. Terus gue refleks ngomong, iya rame, tapi jangan disebut ya. Gue ngomong kayak gitu, tapi bisik-bisik aja karena takut gimana-gimana kan. Itu posisinya kalian bertujuh doang? Iya, dan yang ngerasa kayak gitu cuman gue sama teman gue aja berdua, si L ini. Gue nggak tahu sih teman gue yang satu yang sensitif ini dia ngerasain atau enggak kan. Nah, gue pikir ini awal mula cerita itu terjadi tuh dari teman gue si L. Ternyata enggak, dari diri gue sendiri. Dari diri lo sendiri? Iya. Jadi seminggu pas kita prakerin di sana itu baik-baik aja. Mungkin karena kita juga gabungan prakerin sama anak magang kuliahan Universitas Bogor kan. Rame jadi di sana? Iya, ada 4 orang, 1 cowok, 3 cewek kan. Tapi mereka itu beda sama kita sistemnya. Mereka seminggu sekali pulang, sedangkan kita 2 minggu sekali pulang. Karena kan rumah kita sama tempat PKL ini lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Jadi irit ongkos juga kan. Jadi kalian nginep di sana? Iya, kita dapat ada tempat mesnya. mes kebetulan, alhamdulillahnya gitu kan. Jadi mengurangi pendapatan gitu. Nah, terus seminggu pas mereka pulang ini, jadwal anak magang ini pulang, kita otomatis bertujuh dong. Iya. Ya kan? Staffnya ini nggak selalu tinggal di sana. Jadi di sana juga ada kamar khusus staff gitu kan. Tapi staffnya nggak selalu ada di sana. Setiap weekend itu mereka pulang. Jadi tempat mes ini kita yang nguasain gitu kan. Iya, nyambung juga sebenarnya sama ya ada yang punya Rumah? iya penyiarannya penyiaran. gitu. Tapi dia jarang keluar gitu, jarang ada di rumah juga kan. Awalnya itu karena gue lagi halangan sama temen gue si L ini. Halangan sih ya. Mungkin jadi menarik gitu ya menurut mereka Wangi gitu. juga Iya, kali ya. apalagi kita kan mereka. inian baru kan gitu. Gue sama temen gue ini si D ceritanya karena di tempat pelosok gak ada internet, kita ini Iya. ke bawah. Nah, di atas mes kita ini, bawahnya ini pabrik bekas gitu, ada 2. Dia depan gitu. Dan ke tempat sananya itu jurang, tempat pembuangan sampah juga. Jadi ya vibes-nya gimana gitu Horor kan. juga ya? Iya. Terus gue sama temen gue ini ke bawah. Salahnya itu gue lagi head, terus gue ke bawahnya itu sekitar jam 4:30. Wah. Itu salahnya di situ. Tuh. Mulainya dari situ. Temen gue ini yang gue ajak ke bawah ini, si D ini, dia nggak sensitif. Orangnya biasa aja gitu. Biasa aja. Pas kita di bawah, temen gue pakai earphone, lagi scroll HP nih ceritanya, Instagram. Gue juga awalnya kayak ngomongin Shopee aja gitu, kayak cerita biasa gitu. Terus karena kita mungkin diem-dieman gitu ya, jadi gue nggak sengaja ngedengerin ada yang ketawa. Nah, gue kira ini awalnya temen gue yang lagi ngebuka Instagram, suara di situ. Terus gue ngomong dong ke si D, lo denger nggak? Gue ngomong kayak gitu. Terus dia, apa? Dia cuma ngomong gitu doang kan? Enggak, dia ngomong enggak doang gitu. Serius gitu. Gue pikir halusinasi gue aja gitu kan. Karena kan gue juga termasuk orang yang takutan gitu kan. Jadi emang gue orangnya ini termasuk takutan juga sama hal-hal kayak gitu. Gue gampang kepikiran juga gitu. Terus gue langsung kayak, udah yuk ke atas, mau maghrib juga gitu. Temen gue nih kayak, tar dulu masih enak gitu. Masih adem hawanya, terus internetnya juga kan karena kenceng kan. Di atas tuh nggak ada internet sama sekali gitu. Iya, di pelosok juga sih posisinya. Iya, ya udah gue refleks langsung bilang, ya udah gue ke atas aja. Nah, temen gue ini di atas, sisanya berlima ini lagi pada ceritanya main PBB-PBB-an gitu. Gue lari ke mereka, terus temen gue si A yang sensitif ini dia ngomong kayak gini, kenapa? Kok mukanya pucet banget gitu kan? Terus gue langsung kayak, gak apa-apa. Tadi gue mau cerita, cuman karena takut mereka juga kepikiran, jadi ya udahlah biarin, gue anggapnya ini aja gitu, halusinasi aja gitu kan. Terus sampai malamnya, gue mau cerita, gak jadi. Itu pas banget malam Jumat, ya kan? Malam Jumat gitu. Pas kita lagi yasinan kita muter kan, gue lagi halangan sama si El yang tadi gue bilang, ya kan? Itu jendela yang nggak ada apa-apanya sama sekali, nggak ada hordengnya sama sekali. Ya. Gue refleks nengok ke jendela. Gimana sih kalau misalnya ada pantulan cahaya dari jauh kelihatan gitu? Refleks kan, nengok. Terus situ ada yang hitam, gue sebut aja langsung genderuwo. Ya. Itu gede banget, kayak 3 lantai. Dari rumah itu dia lebih gede lagi gitu. Matanya merah, terus bertanduk gitu kan. Awal gue kira kayak, udahlah biarin aja gitu kan. Gue kira tuh kayak cuman ya namanya orang takut gimana sih ya. Jadi kayak ya udahlah biarin aja gitu.
Terus kata gue, kok pala gue pengen nengok ke sono mulu, temen gue lagi pada yasinan kan. Nah gue ini samping duduknya ini sama si A yang sensitif ini. Terus gue bilang gini, tolong dong tahan pala gue gak mau nengok ke sono, takut gue gitu kan. Kenapa emang? Gak mau, gue gak mau ngeliat ke sono, gue ngomong kayak gitu. Terus ke besok pagi ini gue cerita kan, gue kemarin kejadian nih, gue ngeliat ini, terus pas gue ke bawah kenapa gue pucet, karena gue gak denger ini, gue gitu kan. Terus kata temen gue si A ini apa gitu. Jadi yang gue ke bawah ini gue nggak dengar suara kuntilanak, cuman suaranya emang jauh. Awal gue kira ya halusinasi aja gitu, tapi malamnya kenapa gue juga ngerasain lagi gitu kan. Berarti emang. Iya, malamnya ini gue ngerasain genderuwo. Kenapa? Makanya gue pengen ditahan palanya karena gue pengen nengok ke sono mulu gitu. Yang gue tahu genderuwo yang ada di sana karena posisinya kita juga di pegunungan, itu genderuwo yang ada di Emang tempat sana? Iya, Gunung Kidul gitu. Penunggu jadinya? Iya, biasanya kalau genderuwo gede itu genderuwo yang suka nginin tumbal-tumbal. Cuman setahu gue mungkin dia pengen interaksi sama gue karena tahu gue sensitif. Cuman salahnya itu gue nggak bisa komunikasi sama mereka gitu. Jadi gue cuma bisa kayak say hello aja gitu. Tapi gue nggak bisa ngomong sama mereka gitu kan. Terus teman gue ini punya om, si A ini punya om. Dia telepon omnya. Om, aku mau cerita, kata teman gue gitu. Cerita apa gitu? Kamu ngalamin apa di sana? Temen omnya ini udah ngerasa feeling gitu. Terus temen gue langsung ngomong, temen aku kemarin ngedengerin suara kuntilanak ada di bawah gitu. Terus omnya ini langsung ngomong, di sana ada batu atau enggak? Batu gede gitu. Omnya udah tahu langsung? Omnya ini ya, gue nggak tahu indigo atau enggak. Kayaknya emang bisa ngebaca karena agamanya juga lumayan kuat gitu kan. Emang dia tahu tentang itu Iya. juga? Terus pas teleponan mereka, gue refleks dong. Gue langsung ngomong kayak, iya ada, gue ngomong kayak gitu kan. Terus iya dia emang penunggu situ, jangan diganggu ya gitu. Soalnya emang mereka nggak pernah ngelihat orang baru selama 3 tahun mungkin ya, nggak ada yang nempatin gitu. Jadi ada orang baru, mereka bingung itu siapa gitu. Kayak mungkin pengen kenalan kata omnya gitu kan. Terus om ini ngelanjut lagi. Terus kemarin malam ngelihat sesuatu nggak gitu kan. Teman kamu ada yang sensitif nggak, ditanyain tuh. Udah Terus tahu duluan? Iya. Terus teman gue ini si A langsung ngomong kan, ada om, 1 orang kemarin ngelihat, dia cerita sih gitu, ngeliatin di jendela gitu. Gue langsung refleks dong, iya, gue ngomong gitu lagi, yang hitam, gede gitu. Iya, gue kira tuh halusinasi, tapi pas ngomong kayak gitu gue kayak langsung, anjir nyata gitu, gue langsung kayak panik, gue langsung kayak dek gitu kan. Berarti bener gitu? Beneran. Gue merinding. Terus abis itu ya udah. Omnya ini bilang, gak usah takut, biarin aja, mereka cuma pengen kenalan aja, jadi gak usah dibawa serius banget gitu kan. Gue sih mau mikirin ke situ juga kan. Gue juga di lain sisi mikir, karena kita termasuk baru gitu di sana, mereka mungkin kaget juga ngelihat kita gitu. Apalagi gue sama 2 teman gue ini sensitif sama spiritual gitu kan. Iya, emang di sana tuh rencananya kan buat PKL gitu. Jadi ya jangan terlalu dipikirin banget kata omnya si A ini kan. Kita juga nggak ganggu, nggak nyari mereka. Jadi ya buat apa juga dipikirin. Dan di lain sisi juga gue mikir, iya sih bener. Kita kan emang niatnya buat PKL, bukan buat nyari-nyari spiritual yang kayak di YouTube gitu. Jadi ya udahlah. Tapi tetap aja karena gue orangnya takutan, gue tetap kepikiran. Oke. Ya, sebelum gue mau nanya nih, sorry banget ya, emang lagi ada suara hujan, emang kondisinya sekarang lagi pancaroba yang jadi makin horor juga ya, makin bikin gitu film, ya. makin bikin serem aja nih. Iya, vibes-nya makin gitu. Gue mau nanya kan, kalian kan bertujuh kan. Nah 3 orang ini kan kata lo juga, termasuk lo juga kan sensitif. Nah 4-nya kan enggak nih. Pernah enggak kerasukan gitu? Temen gue ini ada sempat yang mau kerasukan. Gue sebenarnya nggak tahu posisinya kayak gimana ya, karena posisinya waktu itu gue lagi di dalam mes gitu sama yang lain. Nah dia ini emang anaknya suka menyendiri juga, gue singkat aja DR ya kan. Dia menyendiri di ruangan direktur, depan-depanan sama ruangan mes kita gitu kan. Dia mungkin lagi banyak pikiran juga, sedih juga, gue nggak tahu sih sebenarnya dia pikiran yang ada di otaknya tuh apa gitu, sama sedihnya tuh kenapa gitu, nggak tahu gue, karena mau ditanya juga emang gue agak takut gitu sama dia gitu, soalnya dia juga galak kan. Terus pas gue keluar dari mes, si DF ini temen gue udah ngomong kayak, itu kenapa gue gitu kan, itu ambil air, kata si A gitu. Ambil air buat apaan gue gitu,
itu si DR kena gitu. Apanya yang kena? Gue ngomong gitu kan. Ya itu, pokoknya lu lihat aja, lu lihat gitu. Terus si DR ini pas gue samperin lagi nangis-nangis. Gue juga panik, gue kan gak ngerti ya kayak gimana gitu. Terus si A ini ya emang dia mungkin pernah ngobatin atau gimana gitu kan. Dia ngambil air terus dia bacain Al-Fatihah. Awalnya gue agak ragu dong, kata gue, lu mau bacain Al-Fatihah takutnya yang ada orang tuh makin kerasukan, gue gituin kan. Terus kata dia, enggak, insya Allah bisa, kata dia gitu kan. Udah akhirnya dibacain Al-Fatihah, terus ditepuk-tepuk badannya si DR ini kan sama si A, terus si DF juga udah jangan terlalu dingin banget gitu. Terus ya udah tuh teman gue langsung pada kayak udah jangan ada yang pikiran kosong, ayo kita balik ke mes. Udah kita balik ke mes tuh. Terus teman gue si DT ini yang ke bawah bareng gue ini, dia emang tukang tidur orangnya kan. Dia bangun tidur malah ke depan, maghrib tuh malah ke depan. Nah terus gue awalnya ngeliat kayak itu dia yang lewat, gue kira gitu. Ternyata bukan dia. Bukan dia. Teman gue ini si DT ini ada di depan perkarangan rumah, lagi duduk pokoknya di bangku depan rumah itu, lagi duduk gitu kan. Bangku depan rumah? Depan mes. Iya, jadi kita ada kayak bentuk rumah gitu. Jadi mes ini kamar gitu loh. Oh, kamar. Kayak anak kos-kosan gitu kan. Terus gue nyamper ini sama si L ke depan kan. Masuk ayo, maghrib. Ngapain anak perawan maghrib di luar? Gue gituin kan. Tuh kata dia, tadi dulu adem. Mungkin baru bangun tidur juga kan awalnya kan. Terus kata gue, ayo masuk buruan gitu. Teman gue si L ini dia ngomong gini, astagfirullahaladzim. Pas mau keluar gitu kan. Terus kata gue gini, kenapa? Gue gituin kan. Tadi ada yang itu, kata dia gitu kan. Ya itu apa sih gitu. Itu yang lewat putih-putih, itu dia gitu, putih-putih. Awalnya gue kira tuh dia bercanda doang kan, tapi muka dia pucat banget, badan dia juga kayak tremor gitu kan. Terus ya udah, akhirnya si L paling depan, DT paling tengah-tengah, gue paling belakang nih, ya kan. Gue juga nggak mikirin yang lain-lain gitu kan. Terus pas gue mau buka tutup, ini si Kunti dia datang, gue nggak tahu dari mana, dia mau masuk ke dalam, refleks. Masuk ke dalam rumah ini, gue refleks langsung mau nutup pintu dong. Terus gue karena posisi mes ini kayak lorong gitu kan, mau ke kamar mes ini kayak lorong gitu, gue akhirnya lari. Si L paling depan, DT paling tengah-tengah, gue paling belakang. Gue yang makin panik dong, gue yang makin panik kan, gue yang kayak berasa dikejar-kejar kayak di film horor beneran kan. Terus gue kayak udah buruan masuk ke kamar gitu kan. Maghrib. Pas di kamar juga gue udah kayak, aduh gimana nih gitu kan. Yang lain juga yang pada kayak, kenapa sih gitu. Enggak, gue gak mau cerita gitu. Gue gak mau cerita, soalnya udah lagi-lagi juga ya, kan, biar lagi-lagi kepikiran. gitu kan. Kata gue, ini udah hampir 3 hari berturut-turut, kenapa sih gitu. Gue awalnya juga gak betah kan. Terus si dia tuh juga udah ngomong kayak, dia pengen pulang, hawanya juga gak enak. Dia juga sempet nangis-nangis kan. Terus iya sih gue juga sama gitu. Cuman gue kayak gak betah ya? Iya, gue sempet gak betah gitu. Cuman gue mikir lagi, udah tuntutan sekolah juga. Tuntutan sekolah juga. Terus gue mau PKL di mana lagi gitu kan. Apalagi kebetulan penyiaran radio ini basicnya di gue gitu, gue cocok skill gue di situ gitu kan. Jadi ya udah gitu. Dan hari keempatnya ini si DF ini kan, dia mau keluar malam-malam sama si A. Terus di sebelah mes ini kan ada ruangan buat khusus editing gitu, buat kita biasa ngedit gitu kan, bikin naskah. Dia ngeliat katanya ada yang putih-putih cewek duduk di bangku. Terus gue juga mau keluar karena gue mau bikin mie kan, malam-malam tuh iseng namanya kan. Terus kata si Dev ini, aduh nggak mau, dia sambil jongkok sambil megangin pala. Terus kata si A, itu tutup manggil nama gue kan, tutup gitu. Terus kata gue, apaan gitu, itu ada itu gitu. Terus kata gue, nggak mau, gue takut, gue juga kabur. Yang lain langsung pada panik. Parno juga ya. Iya, terus ya udah karena yang nggak ada yang berani, gue tutup pintunya kan. Terus ya udah, ternyata gangguan itu emang berjalan selama semingguan lebih. Semingguan lebih atau seminggu aja tuh? Semingguan lebih. Wah, kalian kuat ya? Ya awalnya sih ya nggak kuat, cuman ya harus dikuat-kuatin juga kan. Yang tadi gue bilang tuntutan sekolah juga mau kayak gimana. Sih ya. Terus si DF lagi-lagi si DF. DF ini mau mandi. Pas dia buka pintu, ada yang nyinden. Sedangkan gue ini tuh paling takut banget sama yang nyinden, pocong gue paling takut banget sama hal kayak gitu kan. Terus
ya dia langsung lari ke mes lagi. Terus kata dia gini, aku nggak mau jadi mandi gitu. Terus gue ngomong, lah kenapa emang gitu? Nggak mau, takut, masa ada yang nyanyi gitu. Dia gitu, bohong kali gue gituin kan, gue ledekin. Enggak, seriusan gitu kata dia. Terus yaudah nggak usah mandi. Yaudah akhirnya kita setiap mau ke kamar mandi ditemenin jadi depan pintunya ditemenin? Iya gitu, kalau nggak masuk tuh ke dalam. Wah, jadi ya saking takutnya parno gitu iya kan sih ya. Ya mau kayak gimana gitu. Ya udahlah kata gue, udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa gue gituin kan. Terus akhirnya semenjak 3 hari berturut-turut kita tidur harusnya yang ngadep ke jendela, ini kita jadi ngebelakangin jendela karena kita takut, apalagi belum ada hordengnya sama sekali kan. Terus ya udah tuh kita tidur tuh kayak benar-benar kayak ikan asin yang mepet banget gitu, saking takutnya. Bener. Iya, saking takutnya gitu kan. Terus ya udahlah kata gue bilang kan, kalau mau tidur jangan dimatiin lampunya. Sedangkan yang lain tuh pada suka dimatiin lampunya, gue tuh nggak suka sendiri karena gue takut kan. Terus matiin aja udah nggak apa-apa, dekat aku kata si A gitu kan. Ya udah is okay gitu kan. Terus sampai ada hari kelima ini gue udah mandi wajib nih ceritanya. Nah gue kira itu bakal selesai karena gue udah selesai halangan. Ternyata enggak. Masih. Terus ini menurut gue cerita ke epic setelah sebelumnya gue ceritakan. Gue mau sholat berjamaah ceritanya, sholat maghrib. Terus gue mau ngaca di yang jendela itu karena kan pantulan juga kan, karena gelap kita jadi bisa ngaca kan. Terus gue mau ngaca, kuntilanak lewat. Gue langsung refleks kayak, gue langsung kayak begini, gue mau takut. Itu serius? Itu serius. Terus gue abis sholat, gue buru-buru sholat, gue yang tadinya mau sholat di pinggir, nggak jadi dong. Gue sholatnya tengah-tengah, pada mepet tuh, iya kan. Terus gue langsung telepon bunda gue ini tante gue kan. Kata gue gini, ini ada ini gimana, gue gitu. Terus bunda gue sama tante gue yang satunya lagi panik dong, kenapa gitu, ada kuntilanak gitu, gue gituin kan, kuntilanak gitu. Ya udah biarin aja, nggak usah dipikirin kata tante gue gitu kan. Mungkin emang dia pengen ini aja gitu kan. Tante gue juga bawanya bercanda biar gue nggak terlalu kepikiran banget itu kali ya gitu, apalagi jauh dari mereka juga gitu. Terus ya udah kata gue, iya deh nggak apa-apa, gue gituin kan. Ya udah gue harus kayak kuat gitu, nggak apa-apa, mungkin besok nggak lagi gitu kan. Terus ternyata nggak, kemalaman besoknya lagi emang paginya itu nggak pernah ada kayak gimana gitu sih, biasa aja. Mungkin biasa malam jadinya, malam pokoknya menjelang dari jam 5 itu malam full. Emang waktu-waktunya ada ya? Iya, malam full. Terus gue lagi-lagi gue mau sholat, karena dari jendela ini kelihatan saung yang bekas pabrik gitu, nggak tahu sih gue itu bekas apa. Di situ ada kayak tangga melingkar gitu, di situ kelihatan pocong, sedangkan gue takut banget sama pocong. Tangga melingkar kelihatan. Tangga melingkar buat naik ke atas gitu kelihatan. Di situ ada pocong. Gue langsung kayak, aduh, gue gak kuat nih, gue gitu kan. Kayak gue udah kayak, gue takut gitu. Jadi gue benar-benar di situ tuh kayak penakut banget. Bahkan setiap jam 2 malam itu gue kebangun buat ke kamar mandi, terus gue ngebangunin temen gue semuanya itu biar buat nemenin gue kamar mandi sampai mereka marah-marah, mungkin karena keseringan juga ya. Iya sih. Terus kata gue sendirian juga nggak berani, kalau misalnya gue nggak ini ntar gue gimana gue gitu kan. Terus ya udahlah kata gue, nggak apa-apa lah, yang jadi inceran gue ini selalu si L sama si A. Nah mereka udah kan sensitif ya. Terus kata si L pas nganterin gue ke kamar mandi ini, dia ngomong gini, jangan lama-lama ya, aku soalnya di luar sendiri, kata dia gitu. Iya, enggak, gue gituin kan. Ya udah, enggak ditutup kok pintunya, pegangin aja gitu. Siap, kata dia gitu kan. Terus emang depan kamar mandi ini pintu dapur kan. Pintu dapurnya ini emang kalau misalnya kena angin kebuka. Nah, pintu dapur ada kaca juga segede gaban gitu. Dia langsung polos. Iya, polos juga. Gila gak sih? Gila makanya. Terus polos juga, dia kelihatan langsung ke arah pabrik bekasnya itu, pabrik yang di bawah yang banyak mesin. Iya, itu langsung kelihatan. Terus si El langsung ngomong kayak gini, aku takut, buruan aku tinggal ya, kata dia gitu. Jangan, gue gitu, gue panik juga kan. Itu jam 2 pagi? Itu jam 2 pagi. Terus kata gue, jangan ditinggal, takut kenapa-napa, gue gitu kan. Gak bakal kenapa-napa ya, paling kamu diincar doang. Ih, kata gue, jangan kayak gitu, gue makin takut-takutin. Apalagi dia kan istilahnya yang lebih sensitif dari gue kan. Terus
ya udahlah kata gue. Abis dari kamar mandi balik lagi tidur. Di situ gue nggak tahu ya sebenarnya pas mau tidur itu sinar apaan gitu. Jadi di gunung nggak mungkin kan kalau gunung ada sinar. Dia kayak ada dipantulin gitu cahaya gitu. Gue juga nggak tahu sih itu cahaya apa sebenarnya kan. Nah terus ya udahlah, gue nggak pikirin lagi, gue tidur lagi sampai paginya. Terus kebesokannya si kakak-kakak ini pulang nih, datang lagi, udah selesai ceritanya pulang kan. Dia ngomong gini, ada kejadian nggak gitu? Nggak ada gitu. Iya sih, emang aman-aman aja dia bilang gitu. Padahal gue pengen ngeluarin unek-unek, ini gue pengen gini-gini. Karena mereka islami banget orangnya, gue kayak ntar gue yang ada di judge lagi, mendingan gue diem, gue bilang gitu kan. Terus yaudah, malam-malamnya ternyata mereka juga ngedengerin. Sama. Iya, si yang paling tuanya ini, si H ini dia ngomong ke si M gini, masa aku ngedenger suara ting-tingan gitu? Emang kalau dari jendela, atap pabrik ini kelihatan. Di atas pabrik, di atas atap pabrik ini ada ayunan bekas gitu yang dari besi. Itu tiap malam dibunyiin, teng 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 gitu. Nah awalnya si H ini, si kakak-kakak H ini yang magang, dia bilang gini, kalau misalnya ada apa-apa gak usah dipikirin. Itu tiap malam kalau bunyi kayak gitu, itu mungkin bapaknya si yang salah satu penyiar di sini gitu, yang emang suka ngeronda malam gitu kan. Terus kata gue, nggak mungkin lah malam-malam seorang ngeronda ada di atas, masa ya dia naik-naik ke atas buat bunyiin besi doang. Gue mikirnya gitu, cuman gue kayak iya aja deh gitu kan. Terus ya udah tuh, ternyata dia malah ngomong ke gue, kebesokannya malam kejadian lagi tuh, bunyi lagi teng 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 gitu kan. Terus dia langsung ngomong kayak gini, iya ya malam ngedenger gitu. Tadinya si S ini dia nggak ngedengerin apa-apa juga, kayak halu aja berduaan gitu kan. Si S ngedengerin juga, iya ya malam ngedengerin juga gitu. Oh ternyata kayak gitu, kirain bapaknya si Teh ini gitu kan. Ternyata bukan gitu. Kalau misalnya bapaknya si Teh ini nggak mungkin dong bapaknya ada di atas buat nginiin besi doang kan. Ya gue juga mikir lagi kayak gitu. Cuman kata gue, emang iya Teh gitu? Iya gitu. Oh gitu. Padahal gue dari sebelum ada mereka pulang ini, gue udah ngerasain sama temen-temen gue semingguan ini udah kan. pengalaman duluan daripada mereka. Jadi ya udahlah gitu. Sampai ya semingguan itu benar, ternyata mereka buat interaksi doang gitu kan. Jadi mau pengen kenalan aja gitu sama kalian. Semingguan. Karena semakin lama kita juga semakin cuek gitu. Kalau mereka ngegangguin, kita gangguin balik. Apalagi kan kita bertujuh ini anaknya termasuk betakilan banget gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa, yaudah lawan aja gitu. Terus ya udah. Gua lupa ini bulan keberapa. Kalau gua rasa sih ini Desember. Pas kita mau pulang gitu, kita mau pulang. Sebenarnya tuh nggak dibolehin pulang malam gitu. Cuman karena emang mau tahun baru, kita pengen pulang. Iya tuh malam minggu tuh, pas banget malam minggu kan. Malam minggu teman gue si L ini bawa motor. Bawa motor. Tapi yang bawa motornya ini bukan si L ini nggak berani naik motor jauh. Jadi gue sama si DT ini yang bawa motor kan. Nah terus yang lain pada di mobil. Lu pulang naik motor? Iya, karena kan emang udah biasa juga kan pulang pergi naik motor. Dari gitu. puncak? Dari puncak ke Cibinong. Berani banget lo ya, keren banget. Lewat belakang. Terus malam-malam juga kayak nggak ada polisi lah udah gitu. Anggap aja kayak buat refreshing juga kan, asik juga gitu naik motor. Terus yang lain ini teman-teman gue pada naik mobil. Naik mobilnya udah naik mobil juga. MD. Teman gue. Si MD ini emang dia punya mobil. Jadi dijemput sama kakak iparnya sama kakaknya juga, ya kan malam-malam. Awalnya tuh si staffnya ini, staff pembimbing kita yang di sana tuh nggak ngizinin kita buat pulang. Ya, emang karena udah boleh. malam, iya gitu kan. Malam nggak boleh keluar. Mungkin juga mereka tahu gitu kan, kayak gimana kondisinya gitu. Terus kita tetap enggak kok, santai aja dijemput, udah nggak apa-apa gitu kan. Terus sampai akhirnya pas mau pulang ini malam-malam, gue keluar, terus gue kaget, kata gue itu anak kecil dari mana, gue mikir kan. Tapi dia diem aja. Kalau misalnya pasti dia ngikut masuk, gue kira tuh ponakannya si MD. Tapi gue pikir-pikir ponakannya ya lebih gede dari itu kan. Terus ya gue pikir juga cuman halusinasi lagi gitu kan. Pas teman-teman gue ini pada mau naik mobil, gue langsung refleks kayak itu gitu. Soalnya si anak kecil ini ngejar mau masuk mobil, ngejar juga lari. Mau ngikut. Terus kakaknya si MD ini, kakak iparnya ini, dia juga kan sensitif gitu kan. Sadar iya, jadinya. karena orang Sunda juga kan, sadar juga kan. Kayak ngeliatin gue doang kayak,
Teteh tahu, makanya teteh langsung tutup gitu kan. Terus gue langsung kayak, gue langsung ngomong lah gitu, santai-santai kan gitu. Udah nggak apa-apa, ayo buruan naik atuh kan gitu. Kita malam mingguan kata si tetehnya gitu. Ya udah, akhirnya gue ngomong ke si teteh ini, ayo mending kita duluan aja jalan kan gitu. Karena biar nggak diikutin juga, jadi posisinya naik motor biar mobil di belakang gitu kan. Ya udah tuh kata si teteh, ya udah siap gitu kan. Kita pulang tuh. Tapi ya lumayan sih, karena kita ngelewatin juga kayak apa sih namanya, hutan-hutan, terus ada rumah kosong juga. Di situ macem-macem ternyata. Malam juga lagi posisinya. Gitu. Kata gue salah juga keluar. Cuman gue juga udah mulai cuek, jadi ya udahlah biarin aja gitu kan. Terus sampai di tempatnya si MD, kita kan emang ngumpul di tempatnya si MD buat nunggu jemputan sama diantar ceritanya kan. Si kakaknya ipar MD ini bilang gini, ngelihat ya gitu. Iya gitu. Ngelihat anak kecil gitu. Iya gitu. Kok teteh tahu kan? Ya teteh merhatiin kamu gitu. Oh, jadi teteh bisa juga gitu. Iya kata si MD kan. Iya, si teh ini mah emang bisa gitu. Emang udah biasa ngeliat yang kayak gitu-gitu gitu kan. Terus gue langsung kayak, oh iya gitu kan. Tadi gue tuh kayak gak mau cerita ke siapa-siapa kalau misalnya gue bisa kayak gitu kan. Terus si tetehnya ini ngomong gini, iya si Regi ini dia kayaknya keturunan deh, soalnya punya punya darah renggang, makanya dia bisa ngelihat. Soalnya teteh ngelihat kalau misalnya dari raut wajahnya dia bisa ngerasain gitu kan. Mungkin dia bisa ngelihat tapi dia nggak bisa komunikasi gitu. Terus gue bilang, iya sih teh gitu, emang dari awal juga kejadiannya udah banyak banget, cuman kita nggak terlalu anggap serius banget gitu. Ya udahlah, dari situ ya alhamdulillah sampai akhir-akhir ada aja yang gangguin, tapi kita karena kita cuek jadi ya udahlah biasa aja gitu. Setelah cerita pengalaman lu nih, gue pengen tahu deh pendapat lu apa sih tentang dunia lain sama dunia nyata tuh kayak gimana? Pendapat gue tentang dunia gaib, menurut gue dimanapun kita berada gitu pasti selalu ada mereka gitu. Mau di tempat baru, tempat lama, sama aja. Mereka tuh ibarat kayak manusia, punya tempatnya masing-masing gitu kan. Jadi kalau misalnya gue saranin, kalau ke tempat baru minimal jaga attitude gitu, biar nggak narik perhatian mereka juga, ya kan? Karena kan kayak manusia digangguin aja marah, apalagi mereka. Iya gitu. sih. Iya, terus sedangkan makhluk gaib ini kan punya dua hal kan, makhluk gaib yang positif sama yang negatif. Kalau yang negatif ya dia termasuk golongan iblis juga, tapi kalau yang positif dia mungkin cuman kayak ada tapi dia ngegangguin, kayak lo gue gitu. Jadi di sini kesimpulannya attitude sih nomor satu, emang bener. Mau manusia mau gaib itu attitude nomor satu kalau misalnya kita nggak mau kenapa-napa gitu. Jadi guys, ingat, mau kalian dimanapun jaga attitude kalian guys, karena kita tuh hidup di dunia ini berdampingan. Betul banget, berdampingan sama yang spiritual gitu. Guys, gitu aja ya Reji ya. Makasih banget nih udah mau sempat-sempatnya nih Mbak. Besok udah waktunya kalian udah sibuk lagi buat syuting. Anggap aja refreshing juga kan gitu ya. Pokoknya sekian dari gue Dira dan juga Rezi yang udah mau nih menjadi bintang tamu kita di podcast horor kita hari ini. Pokoknya kita nantikan lagi nih podcast horor yang bakal lebih menarik lagi dari betul banget ini. Tunggu aja. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Tunggu kami di podcast selanjutnya di Spiritual Podcast.